Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Hanifa dengan NIM 251102915. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan strategis, yaitu manajer strategis dan juga corak manajemen strategis. Poin pertama itu adalah mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen strategik, yaitu manajer strategik. Nah, manajemen strategik ini melibatkan tiga proses utama, yaitu ada analisis, kemudian pengambilan keputusan, dan juga tindakan. Nah, proses ini itu tidak selalu terjadi secara berurutan, melainkan saling terkait dan juga terjadi terus-menerus dalam organisasi. Nah, dalam konteks manajemen strategis, itu pengambilan keputusan merupakan inti dari seluruh proses manajemen strategik. Strategi yang baik itu tidak hanya bergantung pada analisis data, tetapi juga pada kualitas keputusan manajerial yang dibuat oleh para pemimpin strategis. Nah, strategic decision making ini berarti proses di mana eksekutif puncak, terutama CEO, top management team, dan juga board of director itu menentukan arah jangka panjang organisasi dengan menganalisis situasi. Nah, maksud dari menganalisis situasi ini memahami posisi perusahaan melalui evaluasi visi, kemudian misi dan juga tujuan strategis. Setelah itu, manajer juga harus menilai bagaimana lingkungan eksternal dan juga lingkungan internalnya, kayak bagaimana peluang dan ancaman, kemudian bagaimana kekuatan dan juga kelemahannya untuk menentukan posisi kompetitif organisasi. Nah, berdasarkan dari hasil analisis tersebut, dibuatlah alternatif strategi yang kemudian dipilih melalui pertimbangan rasional dan juga nilai-nilai perusahaan serta kepentingan pemangku kepentingan. Nah, peran dari manajemen strategi ini tidak bisa dijalankan sendirian. Proses manajemen strategi ini melibatkan kolaborasi antara berbagai tingkat manajer dari atas sampai menengah. Itu untuk memastikan strategi yang dirumuskan itu benar-benar diterapkan secara efektif. Jadi manajer eh, menengah itu sering menjadi penghubung penting antara kebijakan strategis di tingkat atas dan juga implementasi operasional di lapangan. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik keputusan strategis, itu ada bersifat jangka panjang. Jadi keputusan strategis itu berdampak besar pada masa depan organisasi seperti ekspansi atau diversifikasi atau inovasi. Nah, yang kedua ada kompleks dan tidak pasti. Keputusan itu sering diambil dengan informasi terbatas dan kondisi lingkungan yang berubah cepat. Nah, yang ketiga menyangkut sumber daya besar. Jadi keputusan strategis ini biasanya mengalokasikan modal, kemudian tenaga kerja, dan juga waktu dalam skala yang besar. Nah, yang keempat itu dibuat di level tertinggi organisasi. Jadi tanggung jawab utama itu ada pada pimpinan strategis, meskipun membutuhkan partisipasi lintas fungsi. Nah, selanjutnya mengenai pendekatan dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama itu dia ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama ada planned or intended strategy atau strategi terencana. Jadi strategi ini pastinya dirancang secara rasional dan sistematis oleh manajemen puncak. Nah, berdasarkan analisis formal terhadap lingkungan dan juga data organisasi. Nah, pendekatan yang kedua, emergent strategi, itu strategi muncul secara alami. Jadi, strategi ini tidak direncanakan dari awal, tapi muncul dari pengalaman, eksperimen, atau inisiatif karyawan di lapangan.
Nah, biasanya itu terjadi di lingkungan bisnis yang cepat berubah dan tidak dapat diprediksi. Nah, kedua pendekatan ini itu menunjukkan em, bahwa pengambilan keputusan strategis ini tidak selalu linear. Jadi, kadang strategi terbaik itu muncul dari kombinasi antara perencanaan rasional dan pembelajaran adaptif. Nah, selanjutnya mengenai peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada eh, menentukan visi misi sebagai panduan keputusan. Kemudian yang kedua menumbuhkan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan tanggung jawab. Yang ketiga ada menjaga integritas nilai perusahaan dalam setiap keputusan strategis. Dan yang keempat ada mengolah tensi antara eksploitasi, efisiensi jangka panjang, dan eksplorasi atau inovasi jangka panjang. Nah, em, peran pemimpin strategis ini berperan sangat besar dalam kualitas keputusan strategis. Pemimpin tidak hanya membuat keputusan, tetapi juga menciptakan konteks organisasi yang mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Nah, poin selanjutnya ada corak manajemen strategis. Nah, pada tingkatan corak manajemen yang berada di tingkat tertinggi itu disebut sebagai top manager. Sesuai dengan namanya, top manajemen adalah pemimpin organisasi bisnis sebab mereka yang menentukan bagaimana perusahaan ini akan dijalankan. Nah, em, yang termasuk dalam top manajemen itu ada Chief Executive Officer, kemudian Chief Information Officer, Chief Financial Officer, dan yang terakhir ada Direktur Utama. Nah, untuk Chief Executive Officer itu jabatan ini memiliki pekerjaan untuk bertanggung jawab melaksanakan negosiasi atau mediasi dengan direksi, kemudian manajer maupun para investor. Nah, seorang CEO itu harus merencanakan cara agar pasarnya itu dapat berjalan sesuai target perusahaan. Nah, untuk Chief Information Officer, itu jabatan ini merupakan seorang eksekutif perusahaan serta yang bertanggung jawab pada manajemen, kemudian implementasi, serta penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya ada Chief Financial Officer. Nah, itu tuh jabatannya itu memiliki tugas dan peran terhadap semua hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Jadi misalnya perencanaan, pencatatan, serta administrasi keuangan. Nah, yang terakhir itu ada direktur utama. Jadi jabatan ini sering disebut dengan eksekutif direktor, jabatan tertinggi yang ada di dalam perusahaan untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya itu mengenai kerangka konseptual manajerial. Nah, kerangka konseptual yang digunakan oleh top manager itu bersifat strategi dan juga taktik. Yang berpusat pada perhatian perencanaan, kemudian pengimplementasian strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan taktik-taktik yang diperlukan untuk strategi tersebut berhasil dilaksanakan. Nah, terakhir itu ada sifat pengetahuan manajerial. Nah, sifat pengetahuan manajerial ini yang dibutuhkan para manajer dalam mengendalikan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu generalis dan juga spesialis. Nah, generalis yaitu sifat pengetahuan yang merangkai seluruh pelaksanaan banyaknya aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan spesialis yaitu sifat pengetahuan yang mengacu pada bagian-bagian yang dikelola dalam pelaksanaan operasional. Nah, pada top manager harus memiliki pengetahuan yang bersifat generalis dibandingkan spesialis.
Artinya, corak manajemen puncak itu mencakup kepada seluruh kegiatan perusahaan di mana pendekatan human skill dan cara berpikir holistik itu digunakan penuh untuk memotivasi karyawan dalam bekerja serta dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya itu ada keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ini adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau manajer strategik dalam mengelola organisasi agar dapat mencapai tujuan dan keunggulan kompetitifnya. Dalam konteks manajemen strategik, itu keterampilan ini bukan sekedar kemampuan teknis operasional, tapi melainkan mencakup kemampuan berpikir konseptual, kemudian memimpin manusia, serta menganalisis dan merumuskan strategi jangka panjang. Apa aja keterampilannya? Keterampilannya yang pertama ada keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan juga keterampilan konseptual. Keterampilan teknis ini mencakup kemampuan memahami, kemudian menganalisis, dan juga menggunakan alat-alat strategis dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti menggunakan berbagai model analisis seperti Pastel dan Frio Framework. eh, itu ada dijelaskan pada materi sebelumnya model analisis tersebut. Kemudian ada pun kemudian memahami aspek teknis dari industri dan juga teknologi. Selanjutnya juga mengelola data serta menginterpretasikan hasil analisis ke dalam ke dalam putusan strategis. Nah, selanjutnya ada keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi ini maksudnya adalah kepemimpinan strategik itu menuntut kemampuan interpersonal yang tinggi. Nah, yang disebut itu sebagai leading with integrity. Jadi, pemimpin strategik itu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan juga membangun kepercayaan, kemudian memotivasi bawahan, serta mengelola perbedaan nilai dan kepentingan, serta juga menumbuhkan budaya organisasi yang etis, kemudian kolaboratif, dan juga berorientasi pada visi bersama. Nah, yang ketiga itu tadi ada keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual ini merupakan kemampuan berpikir abstrak, kemudian sistemik, kemudian dan juga strategis. Jadi seorang pemimpin strategik itu harus memiliki pandangan menyeluruh terhadap organisasi dan juga lingkungannya. Pemimpin dengan keterampilan konseptual yang tinggi itu mampu menghubungkan visi, misi, dan nilai perusahaan ke dalam strategi yang konkret. Jadi melihat keterkaitan antara keputusan internal dan juga dinamika eksternal, serta berpikir kreatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada cara berpikir manajerial. Cara berpikir manajerial itu ada dua, terbagi menjadi dua, ada cara berpikir holistik dan juga cara berpikir atomistik. Nah, cara berpikir holistik ini berarti melihat organisasi dan lingkungannya sebagai satu kesatuan sistem yang saling terkait. Contohnya seperti kerangka AFI yang pernah dijelaskan sebelumnya ada analisis, formulation, dan juga implementation. Yang menuntut pemimpin itu melihat keterkaitan antara analisis internal, kemudian eksternalnya, perumusan strategi, dan pelaksanaannya. Kemudian pandangan bahwa keberhasilan strategi itu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi oleh sinergi antara struktur, kemudian budaya, sumber daya, dan juga nilai-nilai organisasi. Nah, yang kedua ada cara berpikir atomistik.
Nah, berpikir atomistik ini menuntut kemampuan menganalisis setiap bagian organisasi atau faktor eksternal secara rinci dan terpisah sebelum disatukan dalam kerangka besar. Jadi, contohnya itu seperti free, model analisis Frio framework. Nah, yang memeriksa setiap sumber daya internal itu secara terpisah atau pendekatan ilmiah dalam mengidentifikasi peluang dan juga ancaman secara detail. Seperti itu contoh dari cara berpikir atomistik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.